Halo semua, kali ini kelompok kami akan membahas mengenai masa perkembangan dewasa awal. Jadi sebelum itu apa sih masa perkembangan dewasa awal itu? Jadi sebenarnya dewasa awal itu adalah peralihan dari masa remaja. Masa remaja yang ditandai dengan pencarian identitas diri. Pada masa awal dewasa, identitas diri ini didapat secara sedikit demi sedikit sesuai dengan umur kronologis dan mental age-nya. Berbagai masalah juga muncul dalam bertambahnya umur pada masa dewasa awal. Dewasa awal adalah masa peralihan dari ketergantungan ke masa mandiri, baik dari segi ekonomi, kebebasan menentukan diri sendiri, serta pandangan tentang masa depan yang sudah sangat realistis. Ciri-ciri masa dewasa dini. Yang pertama, masa dewasa dini dikenal sebagai masa pengaturan. Pada masa ini, individu mulai menerima tanggung jawabnya sebagai orang dewasa. Yang berarti seseorang pria mulai membentuk bidang pekerjaan yang ditangani sebagai karirnya, dan wanita diharapkan mulai menerima tanggung jawab sebagai ibu dan pengurus rumah tangga. Oleh karena itu, banyak orang yang berusia muda mencoba berbagai pekerjaan untuk menentukan mana yang paling sesuai untuk memenuhi berbagai kebutuhan mereka dan yang akan memberikan kepuasan lebih permanen. Tidak hanya itu, juga beberapa orang dari usia ini mencoba untuk mendekati lawan jenis guna mengetahui apakah mereka merupakan seseorang yang bisa menjadi pendamping seumur hidupnya atau tidak. Selanjutnya, masa dewasa dini juga dikenal sebagai masa bermasalah, yang dimana di dalam tahun awal-awal masa dewasa banyak masalah baru yang harus dihadapi oleh seseorang. Masalah-masalah baru ini dari segi utamanya berbeda dengan dari masalah yang sudah dialami sebelumnya. Penyesuaian diri terhadap masalah-masalah dewasa dini menjadi lebih intensif dengan diperpendeknya masa remaja. Karena masa transisi untuk menjadi dewasa menjadi sangat pendek, sehingga anak berusia muda hampir tidak mempunyai waktu sama sekali untuk membuat peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Masa dewasa dini juga dikenal sebagai masa yang memiliki usia produktif. Di sini, orang tua merupakan salah satu peran yang sangat penting dalam kehidupan orang dewasa. Orang yang kawin juga berperan sebagai orang tua ketika ia berumur 20 atau 30 tahun. Masa dewasa dini sebagai masa ketegangan emosional. Nah, pada masa ini, banyak individu sudah mampu memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi secara baik, sehingga mereka lebih stabil dan lebih tenang dalam menghadapi suatu masalah. Nah, seseorang yang dahulu tidak tahu bagaimana menyelesaikan suatu masalah dan dikenal dengan masa pemberontak, kini mereka telah memasuki kehidupan yang telah matang. Sekitar awal atau pertengahan umur 30-an, kebanyakan orang yang sudah dewasa mampu memecahkan masalah mereka dengan cukup baik. Tetapi, apabila emosi yang berlebihan masih tetap kuat pada umur 30-an, hal ini menandakan bahwa penyesuaian diri terhadap lingkungan tersebut belum terlaksana secara memuaskan. Masa dewasa sebagai masa keterasingan sosial. Nah, keterasingan di sini bisa kita intensikan dengan adanya semangat bersaing dan hasrat kuat untuk maju dalam karir. Artinya, di sini semua orang berlomba-lomba menunjukkan bahwa adanya semangat dalam diri mereka untuk bersaing secara kuat untuk memajukan sebuah karir yang mereka miliki. Sehingga keramat tamahan masa remaja diganti dengan persaingan dalam masyarakat dewasa. Masa dewasa dini juga dikenal sebagai masa yang memiliki komitmen. Setelah kita menginjak masa dewasa, individu akan mengalami banyak perubahan, di mana mereka akan memiliki tanggung jawabnya sendiri, serta komitmen-komitmennya sendiri. Sebagai seseorang yang sudah bisa dikatakan sebagai dewasa mandiri, mereka tentunya dapat menentukan pola hidup yang baru, memikul tanggung jawab yang baru, dan membuat komitmen-komitmen baru. Meskipun pola hidup yang mereka miliki dapat berubah sewaktu-waktu, tetapi tidak perlu khawatir karena pola ini akan menjadi landasan yang akan membentuk pola hidup serta komitmen dan tanggung jawabnya di kemudian hari. Masa dewasa dini juga sering disebut sebagai masa ketergantungan. Meskipun telah mencapai statusnya orang dewasa, banyak individu yang masih bergantung kepada orang-orang tertentu dalam jangka waktu yang berbeda-beda. Ketergantungan ini mungkin pada orang yang membiayai pendidikan, seperti
mereka yang bergantung kepada orang tua, mereka yang bergantung kepada guru, atau orang-orang yang membiayai pendidikan kehidupannya mereka. Masa dewasa dini dikenal juga sebagai masa perubahan nilai. Perubahan nilai ini disebabkan karena beberapa alasan yang mendasari, seperti yang pertama, individu ingin diterima oleh anggota kelompok orang dewasa. Yang kedua, individu menyadari bahwa kelompok sosial berpedoman pada nilai-nilai yang konvensional dalam hal keyakinan dan perilaku. Nah, hal ini juga didasarkan kepada beberapa alasan yang menyebabkan perubahan nilai itu terjadi. Contohnya itu seperti jika orang muda dewasa ingin diterima oleh anggota-anggota kelompok orang dewasa, mereka harus bisa menerima nilai-nilai kelompok ini. Yang kedua, orang-orang muda itu segera menyadari bahwa kebanyakan kelompok sosial yang berpedoman pada nilai-nilai konvensional dalam hal keyakinan dan perilaku seperti halnya dengan berpenampilan. Masa dewasa dini merupakan masa penyesuaian diri dengan cara hidup baru. Masa individu banyak mengalami perubahan di mana gaya hidup baru paling menonjol di bidang perkawinan dan peran orang tua. Di antara berbagai penyesuaian diri yang paling umum adalah penyesuaian diri pada pola peran seks atas dasar persamaan sederajat yang menggantikan pembedaan pola peran seks tradisional, keluarga, perceraian, dan berbagai pola lainnya. Masa dewasa dini juga dikenal sebagai masa yang kreatif. Orang yang dewasa tidak terikat lagi oleh ketentuan dan aturan orang tua maupun guru-gurunya, sehingga mereka bebas untuk berbuat apa yang mereka inginkan untuk membentuk suatu kreativitas yang ada pada diri mereka sendiri, dengan didasari minat serta kemampuan individu mereka. Tugas-tugas perkembangan pada masa dewasa dini. Tugas-tugas yang ada di perkembangan pada masa dewasa dini dipusatkan kepada harapan-harapan masyarakat yang mencakup seperti mendapatkan suatu pekerjaan, memiliki seorang pasangan hidup, belajar hidup bersama dengan suami atau istri dengan membentuk suatu keluarga, serta mengelola sebuah rumah tangga dan menerima tanggung jawabnya sebagai warga negara. Tugas-tugas lainnya mencakup seperti memilih teman bergaul. Di sini artinya setelah kita melewati masa remaja, golongan dewasa muda semakin memiliki kematangan fisiologis atau seksual, sehingga mereka siap melakukan tugas reproduksinya, yaitu mampu melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya. Belajar hidup bersama suami istri dari pernikahannya. Ketika masa dewasa sudah memasuki jenjang pernikahan, mereka akan saling menerima serta memahami pasangannya satu sama lain, saling menerima kekurangan, dan saling membantu membangun rumah tangga. Mulai hidup dalam keluarga atau hidup berkeluarga. Masa dewasa yang memiliki waktu sekitar 20 tahun hingga 40 tahun, yang dimana ini dianggap sebagai rentang yang cukup panjang. Terlepas dari panjang atau pendeknya rentang waktu tersebut, golongan dewasa muda yang berusia di atas 25 tahun umumnya telah menyelesaikan pendidikan minimal setingkat SLTA atau SMU, akademik, dan universitas. Selain itu, sebagian besar diri mereka yang telah memasuki dunia pekerjaan guna meraih karir tertinggi. Dari sini, mereka mempersiapkan dan menumbuhkan diri bahwa mereka sudah mandiri secara ekonomis, artinya sudah tidak tergantung lagi kepada orang tua ataupun guru-guru. Sikap mandiri ini merupakan sikap positif bagi mereka, karena sekaligus dijadikan sebagai persiapan untuk memasuki kehidupan rumah tangga baru dan belajar untuk mengasuhi anak-anaknya nanti. Tugas dewasa selanjutnya adalah mengelola rumah tangga setelah mereka menjalani pernikahan. Seseorang yang telah menjalani suatu pernikahan, mereka akan berusaha mengelola rumah tangganya. Dia akan berusaha membentuk, membina, dan mencapai kebahagiaan hidupnya masing-masing. Mereka harus dapat menyesuaikan diri dan bekerja sama dengan pasangan hidupnya. Jenis-jenis minat yang ada pada masa dewasa dini. Yang pertama adalah minat pribadi. Minat pribadi merupakan minat yang selalu menyangkut kepada seseorang tertentu. Contoh dari minat pribadi ini seperti yang pertama, ada penampilan. Untuk minat dalam berpenampilan ini, potensi penampilan fisik yang menarik dapat menguntungkan untuk memperoleh berbagai hasil menyenangkan. Salah satu keuntungan dari adanya berpenampilan menarik yaitu mudah bersosialisasi. Yang kedua, pakaian dalam perhiasan.
Masyarakat sekitar mengetahui bahwa penampilan itu penting bagi keberhasilannya di semua bidang pekerjaan. Maka dari itu, banyak masyarakat yang menghabiskan uangnya untuk membeli pakaian dan juga perhiasan. Selanjutnya, ada juga minat rekreasional. Istilah rekreasi diartikan sebagai kegiatan yang memberikan kesegaran atau mengembalikan kekuatan dan kesegaran rohani sesudah lelah bekerja atau sesudah mengalami keresahan batin. Banyak faktor yang mempengaruhi pola rekreasi orang dewasa dini, seperti kesehatan, waktu, jenis kelamin, status perkawinan, serta status sosial ekonomi. Yang terakhir dan gak kalah pentingnya dari minat dewasa dini, yaitu ada minat sosial. Dalam masa dewasa dini, orang sering merasa kesepian. Pendapat ahli, yaitu Hafik Hars, telah menjelaskan bahwa rasa kesepian pada masa dewasa dini terjadi karena periode itu merupakan periode yang kurang terorganisir dalam kehidupan seseorang, yang menandai adanya transisi dari lingkungan yang terbagi menurut umur ke lingkungan yang terbagi menurut status sosial. Selanjutnya adalah mobilitas sosial pada masa dewasa dini. Ada dua macam mobilitas yang penting perannya dalam kehidupan orang muda, yaitu mobilitas geografis dan sosial. Pada mobilitas geografis berarti berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Ini lebih sering dilakukan untuk pekerjaan daripada alasan sosial. Sedangkan mobilitas sosial berarti berpindah secara satu kelompok sosial ke kelompok sosial yang lainnya. Ini bisa terjadi secara horizontal, yaitu berpindah ke kelompok sosial lain pada tingkat yang sama, atau secara vertikal, yaitu berpindah ke kelompok sosial yang lebih tinggi atau lebih rendah. Penyesuaian peran seks pada masa dewasa dini. Penyesuaian peran seks pada masa dewasa dini ini benar-benar sulit. Banyak gadis remaja ingin berperan sebagai seorang ibu dan istri yang baik, tetapi setelah dewasa mereka tidak ingin menjadi istri ataupun ibu sesuai pengertian tradisional, yaitu tunduk pada suami, mengabdikan sebagian besar waktunya untuk tugas rumah tangga, dan hanya memiliki minat untuk berkegiatan di luar. Peran ibu rumah tangga kurang dihargai di Amerika Serikat, di mana pekerjaan menjadi kunci utama untuk menentukan status suatu peran. Prestasi, kekayaan cenderung dijadikan patokan untuk menemukan peringkat sosial. Sedangkan wanita berpendidikan yang berperan sebagai ibu rumah tangga saja merasa dipojokkan dalam distribusi status sosial. Bahaya personal dan sosial pada masa dewasa dini. Berbagai bahaya yang bersifat personal dan sosial pada masa ini berasal dari kegagalan untuk menguasai beberapa atau sebagian besar tugas perkembangan yang penting pada usia tersebut, yang mengakibatkan seseorang individu tampak belum matang dibanding dengan orang dewasa muda lainnya. Secara bertahap, sebenarnya lewat prestasi dan harapan baru dari kelompok sosial, sikap ketidakmatangan yang memadai awal periode ini akan menghilang digantikan oleh perkembangan yang lebih seimbang dan lebih matang. Nah, berikut ini beberapa bahaya terhadap penyesuaian diri dan sosial yang sangat umum terjadi dan sangat sering muncul pada masa dewasa awal. Yang pertama, bahaya fisik. Badan yang kurang sehat dan cacat yang tidak dapat disembuhkan atau ditutupi sama berbahayanya bagi penyesuaian diri pribadi dan sosial. Orang dewasa yang punya hambatan fisik karena kesehatan yang buruk tidak dapat mencapai keberhasilan maksimum dalam pekerjaan ataupun pergaulan sosial. Sebagai akibatnya, mereka selalu merasa frustasi melihat orang lain yang lebih berpotensi. Dan rasa frustasi ini mendorong mereka untuk berusaha terlalu keras, maka lambat laun mereka akan mengalami ketegangan mental atau mental stress yang kelak akan mengakibatkan serangan jantung. Yang kedua, hambatan keagamaan. Ada dua nih bahaya dalam bidang agama yang menyebabkan gangguan emosional bagi banyak orang dewasa muda. Yang pertama, berhubungan dengan penyesuaian dengan nilai atau kaidah agama baru. Orang dewasa muda tertentu menganut agama baru karena tampaknya lebih sesuai dengan minat dan keyakinan pribadi mereka dibanding agama keluarganya. Dan ada juga yang menerima agama baru ketika mereka menikah dengan tujuan menyenangkan hati pasangan atau keluarga pasangan itu. Apapun alasannya untuk menerima agama baru tersebut, memang sudah pasti akan ada masalah penyesuaian yang berhubungan dengan tata cara ibadah agama baru itu.
Sedangkan masalah yang kedua yang lebih sulit jika terjadi pada perkawinan campuran dan keluarga pasangan mendesak mereka agar menerima salah satu agama. Lebih jauhnya lagi nih, jika dihadapkan dengan tekanan-tekanan dari orang tua mereka sendiri yang menganggap ketaatan beribadat menurut agama keluarga mereka lebih penting. Masalah penyesuaian agama sering menjadi biang keladi masalah antara orang tua, sanak saudara, baik suami ataupun istri. Yang ketiga, bahaya sosial. Nah, bahaya sosial ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama, banyak orang dewasa muda sulit untuk menyesuaikan diri dengan kelompok sosial mereka. Padahal hal itu menjadi salah satu tugas pengembangan yang penting. Banyak kondisi yang menjadi penyebab, contohnya seperti orang yang sibuk oleh tanggung jawab pekerjaan ataupun dengan tanggung jawab rumah tangga mereka, yang mengakibatkan ketidakpuasan dan merasakan kesepian. Yang kedua, sulitnya penyesuaian diri dengan kehidupan yang harus dimainkan untuk memenuhi harapan orang lain. Contohnya, pria yang sebelumnya telah menjadi pimpinan sekolah akan merasa frustasi jika kepemimpinannya dalam bisnis jatuh ke tangan orang lain yang status sosial ekonominya lebih tinggi. Yang ketiga, orang yang bermobilitas tinggi jauh lebih dilema dibanding mereka yang mobilitasnya relatif rendah. Misalnya, pindah ke suatu daerah baru, meninggalkan kebiasaan berkumpul dengan tangga lama akan memperbesar rasa kesepian yang merupakan tanda khas nih masa kedewasaan dan sering menjadi penyebab depresi. Kita masuk ke bahaya yang terakhir, yaitu bahaya peran seks. Konsep tradisional mempunyai peran yang sangat besar pada penyesuaian diri. Contohnya, seorang pria akan melakukan berbagai cara agar membuktikan kepada orang lain bahwa dia benar-benar maskulin. Salah satu caranya dengan menguras tenaganya dan mengabaikan kesehatannya. Penyesuaian pekerjaan. Bagi sebagian besar pria dewasa di Amerika, kebahagiaan bergantung pada kesesuaian besarnya dan luasnya cakupan bakat dan minat dengan tugas yang diemban. Artinya, makin cocok bakat dan minat dengan jenis pekerjaan yang diemban, maka makin tinggi pula tingkat kepuasan diperoleh. Pola umumnya seperti kehidupan mereka bergantung pada berapa banyak yang mereka peroleh dan bagaimana cara memperolehnya. Dan karena meningkatnya jumlah wanita yang bekerja di luar rumah, maka mau nggak mau ya mereka harus menyesuaikan bakat minatnya. Masalah seperti ini juga sebenarnya merupakan masalah yang serius bagi wanita, karena sekarang banyak wanita karyawati mengusulkan untuk mengurangi diskriminasi wanita dalam pekerjaan. Beberapa studi tentang hal tersebut berpendapat bahwa penyesuaian harus dilakukan dalam sejumlah kawasan. Masing-masing penyesuaian tidak bergantung dan terpengaruh oleh perubahan yang terjadi pada bidang lain. Penyesuaian pertama yang dianggap pokok adalah memilih bidang yang cocok dengan bakat, minat, dan faktor yang lainnya yang secara hakiki sulit untuk dipungkiri agar kesehatan mental dan fisiknya tetap terjaga. Karena banyaknya kasus dalam memilih bidang kerja yang tidak cocok dengan bakat dan minat, tetapi dipilih karena besarnya pengaruh sosial yang ada justru menimbulkan ketidakpuasan terhadap hasil karyanya dan akhirnya prestasi kerja yang sangat menurun. Sehubung dengan itu, maka beberapa orang dewasa telah menentukan pilihannya jauh-jauh hari sebelum mereka bekerja. Sehingga jauh-jauh hari pula mereka melatih diri sesuai dengan prasyarat yang diperlukan untuk jenis tugas yang mereka anggap cocok dengan minat dan bakatnya. Sebaliknya nih, masih banyak juga orang dewasa muda bingung tentang apa yang akan mereka kerjakan dalam hidup setelah selesai dari pendidikan. Bahkan yang tamat dari perguruan tinggi loh. Situasi yang lebih memperburuk adalah mereka sering menjumpai kenyataan dalam hidup bahwa apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka inginkan itu tidak tersedia di masyarakat, di kantor, dan di bidang kerja lainnya. Bisa juga situasi yang suram itu terjadi karena mereka tidak memiliki ilmu dan keterampilan yang cukup untuk memadainya. Penyesuaian perkawinan. Masalah penyesuaian paling pokok adalah penyesuaian terhadap pasangan. Misalnya, seorang wanita yang dahulu kehidupan pada masa kanak-kanaknya dibesarkan dalam keluarga inti, mungkin akan mendapat kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan kondisi baru ketika ia menikah dengan pria yang berasal dari latar belakang keluarga besar. Nah, dengan hidup sebagai suami istri ini, orang harus belajar bagaimana mengatasi berbagai masalah. Yang jauh lebih penting lagi adalah kesanggupan sang suami dan istri untuk berhubungan mesra dan saling memberi cinta. Berikut ini ada beberapa faktor kesulitan yang umumnya terjadi dalam penyesuaian perkawinan. Yang pertama, kurangnya persiapan dalam perkawinan.
Walaupun dalam kenyataannya sekarang penyesuaian seksual lebih mudah ketimbang masa lalu karena sudah banyak informasi tentang seks yang tersedia baik di rumah, di sekolah, di perguruan tinggi, dan tempat-tempat lain, tetapi kebanyakan pasangan suami istri hanya menerima sedikit persiapan di bidang keterampilan domestik, mengasuh anak, dan manajemen uang. Yang kedua, peran dalam perkawinan. Kecenderungan terhadap perubahan peran baik pria dan wanita dan konsep yang berbeda tentang peran ini yang dianut kelas sosial dan kelompok religius yang berbeda membuat penyesuaian dalam perkawinan semakin sulit untuk saat ini dibanding di masa lalu ketika peran masih begitu ketat dianut. Yang ketiga, kawin muda. Perkawinan sebelum menyelesaikan pendidikan membuat mereka tidak memiliki kesempatan untuk mempunyai pelajaran tentang hidup mandiri yang dipunyai oleh orang-orang yang perkawinannya pada usia matang. Hal ini sangat menjadi halangan nih bagi penyesuaian dalam perkawinan. Yang keempat, konsep yang tidak realistis tentang perkawinan. Orang dewasa yang bekerja di sekolah dan tanpa pengalaman kerja cenderung mempunyai konsep yang tidak realistis tentang makna perkawinan, berkenaan dengan pekerjaan, pembelanjaan uang, dan perubahan dalam pola hidup. Yang kelima, perkawinan campur. Penyesuaian terhadap keluarga pasangan jauh lebih sulit dalam perkawinan, apalagi jika kedua belah pihak memiliki latar belakang budaya atau agama yang beda. Selanjutnya, pacaran yang dipersingkat. Pasangan yang hanya memiliki sedikit waktu untuk saling mengenal membuat mereka sulit untuk memecahkan masalah di dalam suatu perkawinan yang dapat berakhir dengan perceraian. Yang terakhir, kurangnya identitas. Contohnya seperti wanita yang dipanggil dengan nama suaminya ataupun suatu lingkungan menganggap dirinya sebagai ibu rumah tangga, sedangkan dia seorang wanita karir yang berhasil. Ia bisa saja kehilangan identitas diri sebagai individu yang sangat dijunjung dan memiliki nilai yang tinggi sebelum melalui perkawinan. Masalah penyesuaian yang kedua adalah penyesuaian seksual. Masalah ini merupakan salah satu masalah yang mengakibatkan pertengkaran dan ketidakbahagiaan perkawinan apabila kesepakatan ini tidak dapat dicapai dengan memuaskan. Perilaku seks, dorongan seksual, dan pengalaman pada masa lalu menjadi faktor yang paling utama dalam penyesuaian seksual. Penyesuaian seksual bagi wanita cenderung lebih sulit untuk mengakhirinya secara memuaskan. Rubin telah menjelaskan wanita disosialisasikan sejak masa bayi untuk menutupi dan menekan gejolak seksualnya. Wanita tidak dapat dengan mudah dan segera berubah untuk tidak malu-malu menunjukkan rasa nikmatnya. Selanjutnya, masalah penyesuaian yang terakhir adalah keuangan. Perdebatan seringkali terjadi karena adanya perbedaan pandangan terhadap uang. Pada masa awal perkawinan, potongan untuk tabungan pegawai dan upah pembantu baru rumah tangga dirasa sangat mahal, tetapi keduanya sangat diperlukan. Keluarga baru biasanya tidak ingin hidup bermewah-mewah karena pendapatannya tidak memungkinkan untuk itu. Maka, istri menginginkan agar suaminya dapat mengerjakan beberapa tugas rumah tangga secara adil. Hal ini biasanya justru menimbulkan percecokan, terutama pada waktu suaminya berpendapat bahwa urusan rumah tangga adalah pekerjaan wanita. Selanjutnya yaitu penyesuaian diri terhadap masa keorangtuaan. Masa orang tua merupakan kriteria terpenting dalam pengalihan dari tanggung jawab individual ke tanggung jawab kedewasaan. Status sebagai orang tua tidak dapat diragukan lagi. Tentu dilakukan dengan banyak pengorbanan, seperti mengorbankan kebahagiaan dan kepuasan, sehingga diartikan sebagai masa krisis, karena memerlukan banyak perubahan perilaku, nilai, dan peranan. Saat menjadi orang tua, kelahiran anak pertama merupakan suatu ketakutan bagi para orang tua, karena mereka merasa masih belum mampu berperan sebagai orang tua. Selanjutnya yaitu sukarela untuk tidak mempunyai anak. Orang dewasa memang mempunyai banyak alasan untuk tidak mempunyai anak. Salah satu alasan penting adalah pengembangan karir. Ada juga orang lain yang membatasi jumlah anak mereka. Mereka merasa dari pengalaman masa kanak-kanak atau berdasarkan pengalaman teman-temannya bahwa satu anak memungkinkan jauh lebih menguntungkan daripada dua ataupun lebih. Masa orang tua dengan satu pasangan. Selalu ada keluarga dengan satu pasangan ketika salah satu pasangan meninggal dan pasangan lainnya tinggal sendiri untuk memelihara anaknya atau merawat anaknya. Jumlah keluarga dengan satu orang tua akhir-akhir ini meningkat lebih banyak.
Yang pertama disebabkan oleh perceraian, kedua karena meningkatnya jumlah anak yang tidak sah secara hukum yang dipelihara oleh orang tua pengadopsi. Ada beberapa faktor penting yang mempengaruhi penyesuaian diri dengan masa orang tua. Sikap terhadap kehamilan. Sikap wanita terhadap masa orang tua diwarnai oleh kondisi fisik dan emosionalnya selama mengandung. Dalam kebanyakan kasus, jika sikapnya tidak menyenangkan terhadap kemungkinannya, akan tampak setelah bayinya lahir. Yang kedua, sikap terhadap masa orang tua. Orang dewasa akan menyesuaikan diri lebih baik dengan masa orang tua, jikalau ia menginginkan anak karena ia merasa bahwa bayi itu merupakan unsur esensial terhadap perkawinan yang bahagia, lebih daripada karena keluarga atau tekanan sosial. Usia orang tua. Orang tua muda cenderung untuk kurang bertanggung jawab terhadap masa orang tua dan tidak mengizinkan orang lain untuk mencampuri masalah kesenangan dan sikapnya terhadap objek lain di luar keluarga. Sedang orang tua yang sudah lebih dewasa cenderung untuk lebih bertanggung jawab dan lebih memperhatikan masalah keluarga. Dengan demikian, orang tua yang masih muda harus lebih banyak menyesuaikan diri. Selanjutnya ada jenis kelamin anak. Sikap orang dewasa terhadap masa orang tua jauh lebih menyenangkan jikalau mereka mempunyai anak atau anak-anak dengan jenis kelamin yang mereka kehendaki. Selanjutnya ada jumlah anak. Apabila seorang dewasa mempunyai jumlah anak yang mereka anggap ideal, penyesuaian diri mereka dengan masa orang tua akan lebih baik ketimbang mereka yang mempunyai lebih banyak atau lebih sedikit dari jumlah yang mereka inginkan. Selanjutnya ada harapan orang tua. Apabila orang tua memiliki konsep anak yang diimpikan, penyesuaian diri mereka terhadap masa orang tua akan dipengaruhi oleh seberapa baik anak itu diukur menurut yang ideal tersebut. Perasaan keseimbangan tugas orang tua. Konflik tentang metode. Terakhir ada watak anak. Anak-anak yang mudah untuk diatur dan responsif yang penuh kasih sayang membuat orang tua merasa dihargai bagi waktu dan usahanya telah dikorbankan untuk anak-anak. Penilaian terhadap penyesuaian perkawinan. Keberhasilan pernikahan bergantung pada kepuasan yang diperoleh seluruh keluarga atas usaha mereka, bukan kepuasan yang diperoleh satu atau dua anggota keluarga saja. Selanjutnya ada usia penyesuaian diri terbaik. Penyesuaian perkawinan pada periode tentu akan lebih mudah selama hidup perkawinan daripada masa-masa lainnya. Kondisi yang menambah penyesuaian perkawinan. Ada sejumlah kondisi yang menunjang penyesuaian perkawinan. 6 daripadanya dianggap sangat penting. Yang pertama adalah saat masa orang tua. Jikalau anak pertama lahir pada tahun pertama perkawinan, sebelum pasangan suami istri mempunyai waktu cukup untuk melakukan penyesuaian diri satu sama lain, atau untuk mengatur keuangannya dalam kondisi yang memuaskan, barangkali akan timbul stres dan ketegangan. Faktor yang kedua adalah membangun kondisi keuangan yang mapan. Apabila pasangan muda tersebut telah memiliki rumah dan simbol status yang mereka dambakan, dengan cara menggabungkan penghasilan bersama, mereka akan lebih mudah menyesuaikan diri daripada yang seharusnya. Kondisi yang ketiga adalah harapan tentang perkawinan yang tidak realistis. Pasangan muda yang menikah setelah menyelesaikan pendidikannya atau setelah mereka hidup bersama seperti suami istri sebelum menikah sering kurang menyadari berbagai masalah dan tanggung jawab perkawinan yang diembannya. Kondisi keempat adalah jumlah anak. Bila suami dan istri setuju tentang jumlah ideal anak, dan apabila mereka mempunyai anak sebanyak yang diharapkan, maka proses penyesuaian perkawinan akan jauh lebih baik daripada apabila salah satu anggota keluarga merasa bahwa mereka mempunyai terlalu banyak anak atau bila lingkungan mencegah mereka untuk mempunyai lebih banyak anak. Faktor yang kelima adalah posisi biasa dalam keluarga. Ini penting karena hal ini akan mengakibatkan setiap individu untuk belajar memainkan peran tertentu yang kelak dapat dimanfaatkan dalam situasi perkawinan. Semakin mirip situasi baru yang dihadapi dengan situasi lama, semakin baik proses penyesuaian perkawinan mereka kelak. Dan terakhir yang keenam adalah hubungan dengan pihak keluarga pasangan. Hubungan yang menyenangkan dengan keluarga pihak pasangan sangat penting dan besar pengaruhnya terhadap proses penyesuaian perkawinan. Penyesuaian diri terhadap kesendirian. Masa dewasa dini merupakan masa kesepian saat dimana penyesuaian radikal harus dilakukan dalam setiap bidang kehidupan. Banyak orang dewasa sekarang merasa bahwa perkawinan akan menolongnya untuk melakukan penyesuaian tersebut.
Perkawinan sendiri merupakan pola yang normal bagi kehidupan orang dewasa. Sebagian besar orang dewasa ingin menikah dan mengalami tekanan dari orang tua dan teman-temannya agar segera untuk menikah. Sedangkan pada usia 20-an, sebagian wanita yang belum nikah memiliki tujuan kepada keperkawinan. Jika pada usia 30-an wanita belum dapat menikah, maka mereka cenderung untuk menukar tujuan dan nilai hidupnya ke arah orientasi pekerjaan, kesuksesan dalam berkarir, serta kesenangan pribadi. Nah, jika kita bertanya, kenapa sih orang dewasa tidak menikah? Apakah ada alasan yang mendasari seseorang tidak ingin melakukan pernikahan? Sesuatu yang tidak dapat dilakukan pastinya mempunyai alasan tersendiri. Mengapa sih kenapa alasan itu tidak dilakukan? Nah, yang pertama itu, seperti misalnya yang pertama penampilan seks yang tidak tepat dan tidak menarik. Yang kedua, tidak seimbangnya jumlah anggota masyarakat pria dan wanita di masyarakat di mana ia tinggal. Ketiga, jarang mempunyai waktu untuk lawan jenisnya. Keempat, gaya hidup yang tidak menggairahkan. Yang kelima, homoseksual. Yang keenam, sering gagal dalam mencari pasangan. Selanjutnya ada bahaya dari proses penyesuaian karir dan perkawinan selama masa dewasa dini. Proses penyesuaian pekerjaan dengan status perkawinannya terutama berbahaya pada waktu awal-awal tahun kedewasaannya. Pada awal-awal dewasa, kita akan merasakan bagaimana bahaya karir atau pekerjaan hingga pengangguran. Saat dewasa, tentunya kita juga akan menyesuaikan diri dengan pasangan kita, menyesuaikan seksual, serta harus siap menghadapi status ekonomi yang pasti akan berubah-ubah. Dalam penyesuaian perkawinan, kita juga harus siap untuk merubah peran kita nantinya sebagai orang tua yang akan bertanggung jawab penuh. Hubungan dengan pihak keluarga pasangan pun pastinya harus tetap terjaga. Selanjutnya yaitu kondisi yang mempengaruhi stabilitas perkawinan. Yang pertama yaitu jumlah anak, yang kedua ada kelas sosial, yang ketiga perbedaan latar belakang, yang keempat saat menikah. Nah, saat menikah ini tingkat perceraian sangat tinggi, khususnya terjadi pada orang yang menikah terlalu dini atau sebelum mempunyai pekerjaan yang mantap dan ekonominya belum kuat. Yang kelima yaitu ada alasan untuk menikah. Orang yang terpaksa menikah karena pasangan wanitanya telah mengandung kemungkinan untuk bercerai jauh lebih besar daripada pernikahan biasa. Yang keenam saat pasangan menjadi orang tua. Yang ketujuh status ekonomi. Yang kedelapan model pasangan sebagai orang tua. Yang kesembilan posisi umum masa kecil keluarga. Dan yang terakhir ada mempertahankan identitas. Penyesuaian yang berhasil terhadap hidup dewasa dapat diukur dengan 3 kriteria, yaitu pertama prestasi, yang kedua ada kepuasan, dan terakhir ada penyesuaian pribadi, sebagaimana yang tercermin dalam kepribadian seseorang.